di channel Betani Jakarta. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami letakkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan pandemik Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Terima kasih Yesus. Terima Terima kasih kasih. Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, menjamah setiap umat-Mu ya Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami persiapkan hati kami untuk menyembah-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua tertutup, tiada yang sanggup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat badai terjun, tiada yang sanggup, tiada yang sanggup menolong. Saat badai menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong.
menatap hidup kami, membimbing hidup kami. Besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Tidak mau mengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus, supaya kami mendengar firman-Mu dan membuat kami yakin dan percaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kekuatan firman-Mu yang akan bangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut Tuhan, Kau lembut, Kau manis,
Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Sama kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau maha penghibur, menolongku diutus Bapa-Ku. Mari katakan, ku buka hati, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka hati kami Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom saudara dan saudari terkasih di dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita berkumpul kembali di dalam kebaktian online. Dan juga pada tahapan ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita terus komitmen untuk terus mempelajari firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan November. 2 bulan lagi kita akan berganti tahun. Dan kita terus berkomitmen setia untuk terus belajar firman Tuhan. Kita akan isi dengan pembelajaran firman Tuhan sehingga kita akan dipimpin dan kita tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan, dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati komitmen kita ini. Kita akan melihat satu topik di bulan November ini. Ibu Gembala sudah memberikan satu topik yang baik sekali, yaitu tentang menjadi dewasa rohani. Saudara dan saudariku yang terkasih, lihat temanya dan topiknya yaitu adalah menjadi dewasa rohani. Artinya apa, saudara dan saudariku? Sebelum jadi dewasa, kita sebenarnya tuh ada satu tahapan, ada dibilang bayi rohani, ada dibilang level anak-anak. Nah, yang dibilang dikatakan makanannya makanan yang lunak-lunak, yang lembut-lembut. Tetapi untuk yang dewasa rohani ada makanan keras gitu. Nah, kita menjadi dewasa rohani, apa yang akan kita pelajari? Bagaimana tahapan-tahapan menjadi dewasa rohani? Lalu ciri khas-ciri khasnya itu apa sih? Lalu kita belajar analogi-analoginya yang menjadi pembelajaran kita supaya kita bisa mengerti dan kita bisa mencerna, dan kita tidak lupa. Kita akan pelajari dalam sesi pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa dulu, minta pimpinan dari Roh Kudus untuk menyertai dan memberkati kita sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau sampai kita sudah tidak ada di bumi, kita meninggal dunia, kita tetap kedapatan setia dan kita beribadah kepada Tuhan dan kita setia mempelajari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk
hari yang indah ini Tuhan berikan kepada kami. Kami berkumpul di dalam kebaktian online dan juga dalam pembelajaran firman Tuhan online. Walaupun hanya online, kami tidak tatap muka dan mata secara langsung, tapi kami berbahagia dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan menjadi berkat bagi kami semua. Saya yang memaparkan firman Tuhan, Tuhan berikan kemampuan dan Tuhan pakai dengan heran, dan Tuhan akan pimpin apa yang akan hamba katakan, dan jemaat atau orang-orang yang mendengarnya menjadi berkat dan mendapat berkat, agar dari penyampaian firman Tuhan ini tidak kembali secara percuma, karena kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali secara percuma. Roh Kudus akan bekerja sebebasnya dalam hati kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar yang sudah memberikan kami hidup yang kekal. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, tema kali ini adalah menjadi dewasa rohani. Menjadi dewasa rohani, kita ada tahapannya. Bagaimana untuk menjadi orang yang dewasa rohani itu? Tahapan-tahapannya saya sudah bantu simpulkan kepada saudara dan saudariku. Jadi di dalam Alkitab kalau kita baca itu ada 3 tahapan sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani? Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang dewasa ya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang militan, setia sampai akhir? Saudara, 3 tahapan saudara perlu lewati, yaitu apa? Kita pertama harus mati atas dosa-dosa kita. Artinya apa? Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa dan kita tidak dikuasai oleh dosa lagi, tapi kita sudah mati di dalam dosa kita. Artinya apa? Kita sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita sudah mati di dalam dosa kita. Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalibkan secara fisik, dia meninggal, dia mati, dia wafat. Nah, kita juga mati atas dosa-dosa kita. Lalu langkah yang kedua, saudara, setelah kita mati dalam dosa, dengan dosa-dosa kita mati dan Tuhan Yesus membebaskan kita, maka langkah yang kedua adalah kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Dan ini makna secara rohaninya, secara harafiahnya itu adalah kita akan dilahirbarukan kembali. Dilahirbarukan bukan secara fisik, saudara dan saudariku. Artinya kita menjadi bayi lagi. Kita yang sudah tua ini lalu masuk ke dalam rahim ibu kita, lalu kita menjadi keluar menjadi orok, menjadi bayi lagi. Bukan seperti itu. Tetapi ini adalah dalam konteks kelahiran rohani, seperti yang ditanyakan oleh Nikodemus yang mengunjungi Yesus waktu malam-malam. Dia menanya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa lahir kembali, masuk ke dalam rahim ibunya? Lalu Tuhan Yesus jelaskan kepada Nikodemus bahwa yang dimaksudnya adalah kelahiran secara rohani. Nah, rohani yang dilahirkan kembali, ya, lahir baru ini adalah pengertian dari bangkit bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, antara mati dan bangkit ini sebenarnya ini adalah digambarkan dalam upacara baptisan. Kita sebagai orang-orang percaya biasanya kita mengambil langkah iman, yaitu salah satunya adalah diminta dibaptis. Nah, waktu kita dibaptis, kita diselam ke dalam air, ya. Kita diselam ke dalam air, lalu itu menggambarkan peristiwa kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib dalam posisi dia sebagai manusia 100%, dan kita mati bersama dengan dosa-dosa kita dan kita pantekkan di dalam kayu salib. Nah, dengan ini digambarkan dalam upacara, yaitu dikuburkan, kita mati. Jadi kalau dikuburkan itu semuanya itu ketutup, saudara. Jadi nggak ada yang sisa, nggak bukan palanya aja yang dikena air, atau mungkin cuman badannya aja, tetapi seluruhnya. Artinya dikubur itu artinya ditutup di dalam goa atau ditanam di dalam tanah. Itu menggambarkan upacara diselam, menggambarkan upacara dalam baptisan. Diselam, lalu ada sesi lagi setelah diselam, lalu kita diangkat kembali. Nah, itu menggambarkan kita bangkit bersama Tuhan. Tuhan lebih dahulu bangkit, dia bangkitkan kita, dan kita mati dan bangkit di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah dari hakikat dari langkah iman baptisan, dan itu menggambarkan tahapan kedewasaan rohani dan tahapan kedewasaan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara sudah tahu tadi ada mati, langkah-langkahnya mati di dalam mati atas dosa-dosa kita, ya. Lalu kedua, kita dibangkitkan atau mengalami kelahiran baru. Nah, langkah yang ketiga adalah kita yang sudah bangkit, lalu kita akan bertumbuh. Kita bertumbuh sampai menuju pada kesempurnaan Kristus. Nah, waktu kita bertumbuh itu kita
mata kita selalu tertuju, selalu berkiblat, selalu berpengharapan, berpandangan kepada Kristus Yesus, menuju kepada kesempurnaan Kristus. Nah, saudara dan saudariku, saudara bisa cerna dan saudara bisa ingat-ingat, gampang sekali, sangat hafalinnya sangat mudah sekali. Pertama, kita mati atas dosa-dosa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib. Kedua, kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan dibangkitkan kita. Dan itu digambarkan kita mengalami kelahiran baru, hidup baru secara rohani. Rohani ini yang akan memerdekakan kita, yang menuntun kita, berdominan di dalam kita dan menuntun kepada jasmani kita juga. Sehingga kita menjadi manusia yang rohani, manusia yang baru. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Nah, yang baru sudah datang, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sudah melupakan yang manusia lama kita. Kita menjadi manusia baru. Walaupun secara rohani, tetapi dia akan memimpin terus perubahan-perubahan ke dalam aspek jasmani. Yang ketiga kemudian dikatakan apa? Kita juga akan bertumbuh, dan bertumbuh kita berpadanan dan berpatokan, mengarahkan kita punya pandangan kita kepada kesempurnaan Kristus. Artinya kita bertumbuh seperti biji yang ditanam, mati, lalu dia menjadi tumbuh dan menjadi kuat. Nah, waktu dia bertumbuh ini, dia berarah kepada kesempurnaan Kristus. Nah, biji ini melambangkan kita yang bertumbuh setia sampai akhir, kita berpatokan, berarah kepada kesempurnaan Kristus, menuju kepada kesempurnaan Kristus. Saudara-saudariku, kita lihat ayat-ayatnya. Kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Nah, ini aku akan bacakan kepada kita semua, menjadi berkat bagi kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, kita yang telah dibaptis, baptisan tadi itu yang saya katakan tadi itu menggambarkan upacara kematian Kristus waktu disalib itu, dikuburkan. Nah, kemudian ayat 4-nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan, dosa kita ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya pada Tuhan Yesus menanggung dosa kita, dan kita disucikan dan dijadikan anak, dan kita dibenarkan. Nah, itu digambarkan dengan apa? Upacara baptisan, yaitu dalam kematian bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian ayat selanjutnya dikatakan apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru. Artinya setelah Tuhan Yesus dia disalibkan, dikuburkan. Nah, dikuburkan kemudian dia bangkit. Ya, dia bangkit karena dia Allah, dia bisa bangkit. Nah, kita juga digambarkan apa dalam upacara baptisan, upacara kematian. Kita mati bersama dengan Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita yang menjadi milik Tuhan. Waktu Tuhan bangkit pun dia bangkitkan kita, dan kita berpengharapan, yaitu apa? Kita mengalami kebangkitan. Tapi sebelum kita mengalami kebangkitan itu, secara arti dari rohani pun kita mengalami kelahiran baru. Artinya kita lahir kembali, hidup kembali, tetapi dengan jubah yang baru, manusia baru, tubuh yang baru, rohani yang baru. Semuanya itu menggambarkan perubahan dari kematian kebangkitan. Lalu kita mulai bertumbuh. Di dalam tahapan bertumbuh kita berpadanan kepada kesempurnaan Kristus. Kita bisa lihat ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat 2. Apa itu tahap yang ketiga, yaitu kesempurnaan Kristus, Tuhan Yesus. Nah, di dalam Ibrani 12 pasal 2 dikatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita baca ayat atasnya, ayat satunya itu adalah racing, pertandingan, perlombaan. Selama kita hidup di dalam dunia, waktu kita menjadi anak Tuhan, murid Tuhan, percaya kepada Tuhan, nah kita itu seperti hidup di dalam racing. Di dalam dunia itu kita ada pertandingan, ada perlombaan sampai menuju garis akhir. Nah, dikatakan di ayat 2-nya dipertegas, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus. Maksudnya jalanin hidup, pertandingan, race, melewati perlombaan-perlombaan di dalam dunia ini. Perlombaan iman, pertandingan iman. Nah, kemudian yang memimpin kita dalam iman, Yesus yang sudah memimpin kita dalam iman. Dia sudah memberikan kita untuk kita beriman kepada dia, dan kita menghargai iman tersebut, dan kita katakan apa? Kita yang memimpin kita di dalam iman. Kemudian dikatakan apa? Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman itu dibawa ke kesempurnaan. Jadi kita berpadanan, melihat, terarah, berfokus, melihat patron dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah sempurna itu. Nah, kita berpatokan terus melihat. Jadi membawa iman kita itu kepada kesempurnaan
kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi Tuhan Yesus itu sudah berkontribusi, dia sudah menjadi pionir, dia tekun, dia memikul salib ganti kehinaan. Dia yang adalah Allah, yang punya segala sesuatu, dia harus kosongkan diri dia sendiri menjadi manusia supaya dia bisa mengalami kematian dan dia bisa tebus kita. Dosa-dosa kita semua ditanggungkan kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan pertukaran, dengan pertanggungan ini, dengan penebusan ini, kita bisa menjadi orang-orang yang dibenarkan. Nah, dikatakan di sini apa? Dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tuhan Yesus sudah kerjakan itu semua dan sudah selesai. Nah, sekarang dia telah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bahkan dia berjanji dia akan jemput kita kembali, milik-milik kepunyaannya. Nah, itu sesuatu yang indah sekali, saudara-saudariku. Jadi saudara ingat, ada 3 tahapan. Mati di atas dosa-dosa kita, yaitu mati bersama Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang sudah mati dan menyelamatkan kita. Lalu kita bangkit. Tuhan Yesus bangkit, kita bangkit, kita menjadi manusia baru, dan setelah kita menjadi manusia baru, kita mendapat tahap yang ketiga, yaitu apa? Kita bertumbuh, kita tetap terarah mata kita kepada kesempurnaan Kristus. Artinya pertumbuhan kita itu menyerupai Tuhan, terus menyerupai Tuhan. Makanya ada lagu katakan apa? Tuhan Yesus sempurna, sempurnakanlah aku. Jadi Tuhan Yesus itu pionir. Dia memang sempurna karena dia adalah Allah. Dikatakan apa? Tuhan Yesus sempurna. Nah, kita yang menjadi pengikutnya, kita mau sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena itu kita berusaha dan kita minta pimpinan Tuhan. Dan Tuhan, kita berseru, kita memohon, sempurnakanlah aku. Atau Tuhan Yesus sempurna, sempurnakanlah aku, sehingga kita bisa menjadi hampir sempurna, menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Itulah hakikat dari kehidupan orang Kristen, saudara dan saudariku. Saudara dan saudariku, ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan rohani, kita bisa lihat. Kita akan simpulkan dari Alkitab terlalu banyak sekali, saudara dan saudariku, poin-poin yang bisa dirangkum. Tetapi saya sudah berusaha untuk sesamari mungkin untuk menyimpulkan dan mensamarikan bagi kita semua sehingga menjadi berkat. Jadi ada hasil dari rangkuman saya mendapatkan ada sekitar 4, saudara dan saudariku. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan rohani. Jadi bukan anak-anak lagi, bukan bayi lagi, bayi rohani, bukan juga anak-anak lagi, tetapi adalah dia menjadi orang dewasa secara rohani. Beda, saudara. Kalau bayi hanya bisa nangis, lapar nangis, dia mau kencing nangis, aus nangis, ngantuk nangis, gatal nangis. Tetapi kalau sudah menjadi anak-anak pun mungkin dia sudah bisa melakukan banyak pekerjaan, banyak tindakan, ambil minum sendiri, makan sendiri. Tetapi saudara, masalah tanggung jawab, masalah komitmen, masalah disiplin anak-anak diragukan. Ya, jadi anak-anak itu biasanya sangat rentan ketidakdisiplinan, rentan dengan masalah komitmen, janji atau apa. Segampang dia berjanji, segampang pula dia mengingkari. Nah, itu adalah kriteria biasa kita lihat dalam tahapan anak-anak. Tetapi menjadi orang dewasa, saudara-saudariku, tidaklah demikian. Saudara bertanggung jawab, saudara punya komitmen, saudara punya disiplin, saudara punya kerinduan untuk berkorban, dan saudara memelihara iman. Beda, saudara, tahapan orang dewasa. Nah, cara yang paling gampang adalah untuk menjadi komparasi adalah waktu kita memiliki keluarga, misalkan contohnya ya. Jadi waktu kita mungkin masih bujangan, mungkin kita hanya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita hidup mungkin lebih nggak teratur, nggak tertib. Tapi waktu saudara sudah menikah, saudara punya pasangan hidup yang saudara mesti pimpin, mesti hidup bersama, mesti menjadi contoh yang baik. Bahkan kalau Tuhan memberkati dengan anak-anak, saudara juga bertanggung jawab pada anak-anak untuk makannya, untuk pendidikannya, kesehatannya, masa depannya. Semuanya itu memerlukan tanggung jawab, komitmen, fokus, disiplin. Mesti ada pengorbanan kepada anak-anak, saudara. Artinya apa? Ada beban tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Jadi tanggung jawab bukan dinilai dari kayanya seseorang, bukan karena dia tingginya jabatannya, atau bukan karena umurnya yang sudah tua. Tetapi tanggung jawab itu disematkan kepada orang yang berani mengambil sikap komitmen, disiplin, dewasa rohani, untuk kemudian dia menjadi orang yang menjadi contoh yang baik, menjadi orang yang bertanggung jawab, bahkan rela berkorban. Nah, tanggung jawab itu dinilai dari kemampuan seseorang untuk menerima faktor-faktor tersebut, saudara-saudariku. Nah, kita lihat ada 3 komponen, ada 4, saudara. Ada 4
ciri khas orang yang dewasa secara rohani. Satu, apa? Yaitu dia hidup di dalam iman. Jadi hidup di dalam iman. Tadi saudara sudah baca ayatnya. Dalam iman membawa kepada iman, kepada kesempurnaan Tuhan. Jadi segala sesuatunya tuh dibangunnya di dasar iman. Iman kita sudah banyak belajar di seri khotbah yang terdahulu. Bukti-bukti yang dari saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman kita bisa lihat saudara. Dari urutannya, step-stepnya. Nah kita akan lihat lebih detail lagi. Sebenarnya iman itulah yang kita akan pegang terus. Kita akan bawa terus sebagai bukti kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus katakan apa? Pada waktu dia datang kedua kali, dia pernah bertanya secara pesimis, ditanyakan apa? Adakah dia dapati iman di bumi? Jadi iman adalah sesuatu yang penting. Apa komponen iman itu saudara? Sebenarnya kalau kita mau pencar-pencar sedikit tentang komponen iman, kita akan dapatkan iman itu terdiri dari apa? Yaitu satu. Ya, saudara bisa cepat aja mencatat atau diingat-ingat. Satu itu adalah tentang pengetahuan atau knowledge. Kedua, iman itu apa? Perasaan, atau di dalam kita bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Feeling. Nah, lalu yang ketiga itu adalah tentang kehendak atau will. Nah, urutannya ini saudara tidak boleh terbalik. Komponen ini tidak boleh terbalik. Kita punya knowledge, pengetahuan, rasa ingin tahu, mempelajari, mengetahui lanjut, khususnya kepada kesempurnaan Kristus, kepada Tuhan Yesus itu sendiri, mengetahui Tuhan lebih lagi, mempelajari Tuhan lagi, mencari tahu, kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Ini adalah knowledge, di tahapan knowledge saudara dan saudariku. Nah, setelah tahapan knowledge ini, setelah kita mengenal Dia lebih dekat lagi, bertambah-tambah lagi, maka akan semakin pula bertambah-tambah kasih sayang kita kepada Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Setelah saudara mendapatkan knowledge, pengetahuan tentang Tuhan, saudara semakin dalam, semakin intim dengan Tuhan, semakin lebih mempelajari, semakin lebih rindu mengenal Dia lagi, maka akan semakin bertambah kasih saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak secara langsung atau mungkin tanpa sadar, saudara akan merasakan kasih terhadap Tuhan itu meningkat. Contohnya saudara lebih rindu untuk mempelajari firman Tuhan, berdoa, bersekutu, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Dia, mempelajari firman-Nya, haus akan firman-Nya. Saudara akan lebih sayang kepada Tuhan, saudara akan lebih berrela memberikan daya, doa, mungkin dana saudara kepada Tuhan. Nah, itu sifat-sifat yang akan dibangun, sikap-sikap yang akan dibangun setelah kita mengenal Dia. Nah, maka kita akan muncul di dalam tahapan, yaitu tahapan feeling atau perasaan. Lalu yang ketiga adalah tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini adalah setelah kita mengalami kasih kepada Tuhan yang berlebihan, setelah kita mengenal Dia, biasanya dia akan disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan nyata ini, saudara akan semakin hari semakin bertambah-tambah. Saudara akan lebih sering ikut persekutuan, mempelajari. Ada sesuatu yang saudara korbankan waktu saudara untuk mempelajari lebih lagi. Ada tindakan-tindakan realnya saudara, mengunjungi gereja, mungkin konsultasi, terjun dalam pelayanan, mungkin dalam membantu orang-orang susah, melihat kekurangan-kekurangan gereja apa yang bisa dibantu, lalu terjun dalam kegiatan-kegiatan rohani, dan banyak sekali saudara dalam bentuk tindakan yang menyertai orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada Tuhan Yesus, karena dia sudah dibangun akan pengenalan akan Tuhan. Jadi 3 tahapan ini tidak bisa lepas saudara. Mengenal Tuhan, yaitu tahap pengenalan, knowledge, mengenal Tuhan. Kedua adalah feeling, perasaan. Setelah kita mengenal Tuhan, perasaan yang akan timbul apa? Kalau kita semakin dalam, maka perasaan pun akan semakin dalam, akan semakin besar rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah kita akan semakin real dalam tindakan nyatanya, tindakan nyata yang akibat dari kita memiliki rasa sayang kepada Tuhan yang dibangun oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka kita akan memiliki tindakan nyata sebagai bukti kita orang yang dewasa rohani. Saudara, sangat mudah sekali untuk mengingatnya, yaitu kita memiliki iman. Iman itu adalah memiliki 3 komponen, yaitu pengetahuan, mengenal Tuhan lebih, lalu perasaan, feeling, kita akan bertambah sayang kita kepada Tuhan Yesus, dan ketiga adalah real, tindakan, kehendak, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Nah saudara, saya mencoba untuk menganalogikan apa itu knowledge, lalu perasaan dan willing atau kehendak itu dalam analogi sederhana. Ya, saya bisa menemukan mungkin dalam matahari saudara. Saudara bisa lihat dalam bintang ya, bola matahari itu kan bintang. Matahari adalah bintang yang paling kecil. Nah, matahari itu adalah sebagai knowledge, saudara. Lalu matahari itu mempunyai terang. Nah, terang itu adalah seperti perasaan atau feeling. Lalu kita juga merasakan hangat, panas dari matahari.
ada actionnya, ada tindakannya yang nyatanya yang bisa kita rasakan. Itu apa saudara? Yaitu tahapan dari kehendak atau willing. Jadi matahari itu mempunyai sinar dan mempunyai panas, mempunyai sinar yang bisa kita rasakan dan mempunyai panas yang bisa kita rasakan. Nah, matahari itu sebagai tahapan knowledge, mengenal Tuhan lebih lagi. Lalu sinar itu adalah rasa sayang kita kepada Tuhan setelah kita mengenal Dia. Nah, terang itulah yang muncul dari matahari. Nah, itu akan muncul juga. Semakin terang, semakin besar sayang kita. Lalu yang ketiga adalah matahari memiliki panas. Panasnya itu dirasakan oleh tubuh kulit kita. Bisa menjemur pakaian sampai kering, bisa mengeringkan ikan asin. Nah, banyak hal saudara. Nah, itu matahari bisa memiliki panas yang bisa kita rasakan. Itu adalah menggambarkan sebagai willing atau kehendak kita, yaitu tindakan real kita yang dirasakan panasnya, dan tindakan kita adalah hangat kepada setiap orang. Orang lain bisa merasakan tindakan kita, dan itu adalah sebagai bukti bahwa kita adalah anak Tuhan dan kita memuliakan Bapa di surga. Ya, itu adalah analogi dari matahari. Matahari punya sinar dan matahari memiliki panas. Matahari sebagai knowledge, mengenal akan Tuhan. Lalu kedua, sinar terang dari matahari itu sebagai feeling, sebagai perasaan kita kepada Tuhan, yaitu kita memiliki rasa sayang akibat dari pengenalan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, matahari punya panas yang bisa dirasakan oleh tubuh. Artinya apa? Kehendak ini, perasaan ini akan melahirkan tindakan nyata, tindakan real yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua orang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memberikan kontribusi yang baik dan orang bisa merasakan kebaikan kita. Itu saudara dan saudariku. Analogi yang lain adalah mungkin dalam ilmu komunikasi. Saya bisa kasih juga, dalam ilmu komunikasi kita ada tahapan, yaitu apa? Berpikir. Habis berpikir lalu kita berbicara, mengatakan sesuatu, ide, atau mungkin menuangkan ide atau apa. Dan ketiga ada kita melakukan apa yang sudah kita pikirkan dan apa yang sudah kita katakan. Nah, tahapan ini juga tidak boleh terbalik, saudara dan saudariku. Banyak orang Kristen suka terbalik, saudara. Jadi berkata dulu baru pikir, lalu baru melakukan tindakan. Atau bisa juga apa? Berkata-kata dulu, lalu baru dia melakukan, baru terakhir mikir. Nah, itu salah, saudara. Itu akan mendatangkan kesulitan atau kesalahan-kesalahan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nanti akan menyulitkan kita di kehidupan kita. Harusnya yang benar adalah dipikirkan dahulu, baru dikatakan, dan baru dilaksanakan. Nah, itu tahapannya sangat didukung sekali oleh banyak ayat Alkitab, saudara. Saudara buka di dalam Mazmur. Bukan di Mazmur. Mungkin di kitab Amsal. Saudara bisa buka di dalam kitab Amsal. Amsal 18 ayat 13. Coba kita lihat. Mungkin kita bisa buka ya, Amsal 18 ayat 13. Nah, ini dikatakan apa? Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar. Memberi jawab, dia ngomong dulu sebelum dengar. Karena biasa kalau dengar itu pasti mikir. Begitu dengar, diolah dipikir. Sinkron gitu loh, dengar, pikir. Tapi dia memberi jawab sebelum mendengar. Sebelum masuk ke dalam dengar, organ telinga, dan masuk ke dalam otak untuk dipikir. Nah, dikatakan apa? Itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi bodoh sekali kalau orang belum mendengar, atau mungkin setengah dengar, belum jelas dengarnya, tapi udah ngomong, udah ngoceh-ngoceh, udah berkata-kata, udah berargumen atau apa. Nah, itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Itu kitab Amsal katakan. Artinya kita harus urut, saudara. Kita dengar. Tuhan Yesus itu teladan yang baik loh. Waktu dia kumpul sama murid-muridnya selalu ada ngomong-ngomong apa gitu ya, di otaknya, di pikirannya atau apa. Lalu Tuhan Yesus memperhatikan. Dia ngomong Tuhan Yesus dia maha tahu, dia tahu. Tapi dia selalu olah dulu di dalam pikirannya. Wah, dia ngomongin ini nih. Salah sangka nih kayaknya nih, gini. Nah, lalu dia dikatakan di Alkitab apa? Tuhan Yesus mengetahui apa yang dipikirkan mereka, apa yang diomongin mereka. Lalu Tuhan Yesus setelah mengetahui, setelah dipikir, baru Tuhan Yesus berkata-kata. Sehingga waktu dia keluarkan kata-katanya, firmannya, kata-katanya itu bisa melegenda sampai sekarang, saudara dan saudariku. Sebagai contoh dari Tuhan Yesus, waktu dia dalam kehidupannya di dunia ini, dia mendengar dulu murid-muridnya ngomong apa, dipikir dulu, diolah dulu, baru dia keluarin statement. Nah, lalu dia mengetahui apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya, apa yang dikatakannya, lalu baru dia keluarin statement. Nah, itu suatu urutan yang baik sekali, saudara dan saudariku. Banyak sekali contoh-contohnya, saudara dan saudariku. Di Perjanjian Baru pun dikatakan ada. Coba kita buka di Lukas 18. Lukas. Kita lihat di Lukas
Ini penting juga saudara, ini menjadi bekal kita. Lukas 14 ya. Lukas 14. Ya, Lukas 14. Lukas 14 ayat 18, ayat 28, sorry. Lukas 14 ayat 28 ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus, katakan sendiri loh. Tuhan Yesus yang katakan. Jadi ada orang yang bikin bangunan atau menara lah ya. Dikatakan apa? Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Duduk dulu, dipikir dulu dananya cukup atau enggak, izinnya boleh atau enggak, siapa yang akan support untuk pendanaannya, bagaimana kelangsungannya, kerjasamanya, timnya untuk pembangunannya itu gimana, dipikirkan dahulu. Nah, baru dituangkan idenya dalam perkataan, dibawa idenya, dibawa dalam ini, baru terakhir adalah tindakannya. Nah, dia dikatakan apa? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini adalah lewat tahap pemikiran dahulu, saudara dan saudariku. Jadi dipikirkan dulu, uangnya besar, butuh dananya, ada nggak sumber pemasukannya, siapa yang berkomitmen untuk menyelesaikan, untuk mengumpulkan. Jadi jangan diomongin dahulu karena kenapa? Dunia itu menanti janji kita, saudara. Sedangkan kita memberikan pernyataan statement, sedangkan mereka menanti, saudara. Nah, artinya apa? Saudara mesti pikirkan dahulu matang-matang. Nah, kemudian apa? Ayat 29 katakan apa? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, artinya apa? Sudah keluar ngomong ke banyak orang, sudah ini, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Saudara, ini bukan menjadi berkat nanti, akan menjadi batu sandungan, akan berbalik menyerang kita. Nah, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saya katakan, saudara, jadi kita berjanji kepada orang, tetapi orang lain itu bukan hanya mendengar janji saja, dia menagih janji kita. Dia akan lihat apa yang you janjikan. Makanya hati-hati, saudara, waktu berkata-kata, khususnya berkata-kata yang tentang masa depan. Saya katakan, saudari yang biasa berkata-kata dan di depan publik, saudara, itu dikonsumsi saat ini, orang akan menagih janji kita. Terlalu gampang untuk mengucapkan kata-kata. Si A jadi presiden, si A akan sanggup menguraikan macet di Jakarta, hanya dia saja yang bisa sanggup. Nah, itu hati-hati, saudara, itu akan didengar orang dan orang akan tagih. Jadi waktu dia katakan ngomong seperti itu harus ada buktinya nanti orang akan tagih. Nah, artinya apa? Kita mesti hati-hati, kita mesti pikir dulu, benar gak ini perkataannya? Tanya Tuhan dulu, tanya Roh Kudus dulu, baru kita berkata-kata. Di Alkitab ada satu contoh yang sangat serius, saudara, mengenai masalah berkata, bertindak, lalu baru berpikir, yaitu kisah kejadian dari satu orang hakim-hakim namanya Yefta. Yefta itu dia sembarangan ngomong dulu, saudara. Dia sembarangan berkomitmen, sembarangan dia mungkin nazar kepada Tuhan. Dia katakan apa, saudariku? Kalau dia menang perang nanti, dia pimpin bebasin bangsa Israel. Begitu dia balik ke kampung halamannya, dia katakan apa? Dia dengan berani katakan kepada Tuhan, orang pertama yang keluar dari rumahnya akan saya persembahkan kepada Tuhan. Saudara, persembahkan kepada Tuhan ini nggak tahu, saudara. Ini ahli-ahli Alkitab ini banyak yang berdebat, banyak sekali aliran teologinya ya. Ada yang bilang katanya dipersembahkan hidup-hidup, dimatiin untuk Tuhan. Kayak Ishak gitu dibunuh gitu loh. Ada juga yang bukan. Artinya dijadikan pelayan Tuhan dan tidak boleh berumah tangga. Dia harus melajang seumur hidup melayani Tuhan sampai dia mati. Nah, kebetulan anaknya yang keluar dari rumahnya waktu Yefta keluar itu adalah anak gadisnya, saudara dan saudariku. Jadi anak gadisnya keluar menyambut dia. Wah, menang perang nih. Dia nari-nari. Dia sambut orang pertama yang keluar dari rumahnya adalah anaknya, ternyata anak sendiri, anak perempuannya. Dan dia sudah terlanjur berkata-kata, udah terlanjur berbuat. Lalu baru dia pikir, aduh, anak saya yang perempuan, saya harus korbankan. Nah, akhirnya dicatat di dalam Alkitab apa? Anak perempuannya ini lalu dia merayakan kegadisannya, maksudnya dia akan nggak bisa berumah tangga atau apa gitu loh, dirayakan. Dan itu orang Israel pun juga merayakan menghormati hari raya dari anak dari Yefta ini, saudara. Kalau saudara baca, jadi anak perempuan ini dia berkumpul bersama teman-temannya, dia meratapi kegadisannya. Nah, ini ahli-ahli Alkitab banyak berkata mungkin dia tidak berkeluarga atau mungkin dipersembahkan hidup-hidup. Saya kurang tahu gitu ya. Karena kalau saya lihat Tuhan juga tidak bisa memerintahkan, tidak pernah memerintahkan untuk mempersembahkan orang hidup-hidup dibakar. Tuhan anti gitu. Jadi kemungkinan pendekatan yang benar adalah mungkin anak ini dipersembahkan, dia tidak boleh berumah tangga, lalu dipersembahkan untuk seumur hidup dia melayani di dalam rumah Tuhan.
Jadi 100% full konsentrasi untuk melayani Tuhan. Nah ini akibat dari perkataan si Yefta ini, hakim-hakim yang dia ngomong dulu, lalu dia berbuat, baru terakhir, waduh, baru dia pikir, tapi dia korbanin anaknya. Nah itu, karena itu saudara, hati-hati waktu kita berkata-kata. Jadi yang benar adalah dipikir dahulu, baru dikatakan, baru direalisasi dengan perbuatan. Itulah ada urutannya. Jadi itu adalah menggambarkan kedewasaan kita. Kayak orang main catur saudara, nggak buru-buru ngomong gue menang, saya hebat. Tapi pikir lama gitu jalan, mantap saudara. Jadi akhirnya itu dia memperoleh kemenangan. Nah, saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, lagu pun banyak saudara, lagu yang mendukung untuk urutan ini, yaitu berpikir dulu, lalu berkata-kata, lalu baru diikuti dengan tindakan. Ada satu lagu yang bagus saudara, meskipun lagu itu tersebut sebenarnya ada yang urutannya kurang tepat gitu. Nah, saya akan memberitahu saudara bisa nilai sendiri. Nah, ada dikatakan lagu sebagai berikut. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Lalu dikatakan apa? Yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus. Nah, dikatakan apa? Ini urutannya terbalik saudara. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Jadi lagu ini katakan apa? Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Nah, ini terbalik saudara dan saudariku, urutannya terbalik. Lebih tepat lagi, lebih sempurna lagi ini lagu kalau dirubah jadi apa? Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi apa? Dipikir dulu, baru dikatakan. Atau mungkin kalau nggak mau dikatakan, langsung dikerjakan dalam relasi, dalam tindakan. Tapi jangan tindakan dulu baru pikir, atau ngomong dulu baru pikir. Jadi yang benar adalah apa? Lagu tersebut. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Itu yang benar saudara dan saudariku. Nah, itu adalah salah satu contoh analogi ya. Tadi matahari memiliki sinar dan juga memiliki panas yang bisa kita rasakan. Nah, ini juga sama. Kita memiliki apa dalam ilmu komunikasi? Kita memikirkan dahulu, punya pikiran, memikirkan dahulu, lalu kita katakan, kita tuangkan idenya, baru realisasinya dalam tindakan. Itu urutan yang alkitabiah, itu menunjukkan kedewasaan kita. Oke, saudara dan saudari, masih ingat jadi apa ciri khas dari ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan rohani, yaitu dalam hal iman. Nah, iman itu ada di 3 hal, yaitu apa? Komponen iman yaitu pengetahuan, lalu apa? Punya perasaan dan mempunyai kehendak. Analoginya tadi pakai matahari, dan tadi ilmu komunikasi, yaitu apa? Dipikir, dikatakan, baru direalisasi dalam perbuatan. Nah, saudara dan saudariku, langkah ciri khas yang kedua apa? Orang yang memiliki kedewasaan rohani ini akan singkat aja saudara dan saudariku, karena waktunya ini sudah mepet sekali, sangat tipis sedikit sekali waktunya, jadi tidak bisa lama-lama. Tadi dikatakan ciri khas orang yang memiliki kedewasaan rohani adalah dia hidup di dalam iman. Kedua apa? Dia hidup rela berkorban. Saudara mesti catat saudara. Rela berkorban. Orang dewasa, kita perhatikan orang yang misalkan sudah berumah tangga. Mungkin dulu waktu dia lajang hidupnya sembrono, pulang malam, bangunnya siang, nggak mau pikirin dia mau ada makanan atau tidak, dia nggak mau peduli. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, sudah dewasa misalkan, atau sudah berkeluarga, punya anak, dia punya tanggung jawab saudara, dia perlu berkorban. Mungkin dia pulang malam, membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, dia bangun lebih pagi supaya dia bisa bekerja, dapat penghasilan lebih lagi. Itu semua untuk menghidupi istri, untuk menghidupi anak-anaknya, itu adalah tanggung jawab. Artinya apa? Rela berkorban. Orang yang dewasa ditandai dengan apa? Sikap hidup yang rela berkorban. Dan kita kalau menilai diri kita sendiri, bagaimana tingkat dewasa rohani kita. Nah, sudahkah kita berkorban? Apa yang saudara korbankan? Mungkin saudara perlu mempelajari firman Tuhan lebih lagi, saudara berani tidur lebih malaman dikit untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian saudara datang ke gereja, pengerja setengah kurang, maukah saudara bergabung menyumbangkan tenaga saudara, daya saudara, doa saudara, mungkin dana saudara,
untuk membantu gereja, membantu pekerjaan Tuhan. Ada sifat sikap rela berkorban, saudara-saudariku. Lihat, murid-murid Tuhan Yesus semuanya. Dia menjadi martir semua, mati martir semuanya, kecuali Yohanes. Ya, martir. Karena ada apa? Sikap rela berkorban. Itulah orang yang dewasa imannya. Paulus, saudara, penulis sepertiga kitab Perjanjian Baru, rela berkorban. Kalau saudara lihat penderitaannya, dia yang tadinya punya segala sesuatu, orang kaya, pendidikannya tinggi, tiba-tiba bisa dipukulin orang, diikat orang, terakhirnya dirajam dan mungkin terakhir itu dipenggal kepalanya. Itu sesuatu yang berbalik 180 derajat. Jadi ada sikap untuk rela berkorban. Nah, ketiga, ciri khas orang yang memiliki dewasa iman dewasa rohani. Tadi pertama memiliki hidup dalam iman. Kedua memiliki sifat sikap itu untuk rela berkorban. Ketiga berdisiplin, memiliki hidup yang berdisiplin. Nah, kita lihat dulu mungkin kita sembarangan waktu anak-anak, kita bangun suka siang atau mungkin makan tidak teratur. Nah, kita sudah harus disiplin karena kita orang dewasa. Nah, dewasa secara rohani sama seperti dewasa secara fisik. Kita punya tanggung jawab iman. Kita punya tanggung jawab rohani. Kita setelah ikut Tuhan Yesus, kita ada sesuatu yang harus meningkat. Karena Tuhan Yesus katakan, percaya kepada Dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar yang pernah Dia lakukan. Nah, itu adalah tuntutan. Itu adalah gaya hidup orang Kristen. Cita-cita kita sewaktu di dunia, kita bisa memiliki gaya hidup yang memuliakan Tuhan, dan itu perlu disiplin, saudara-saudariku. Disiplin, kita harus tertibkan diri kita. Jika saudara mau mempelajari firman Tuhan, Alkitab ini bisa dibaca habis, saudara dan saudariku. Kalau saudara baca 4 pasal satu hari, maka hampir setahun udah kelar. Nah, kalau saudara baca 1 pasal satu hari, 4 tahun saudara akan kelar. Nah, saudara pilih, saudara bisa manfaatkan waktu saudara. Misalkan saudara menunggu apotik terlalu lama, menunggu dokter. Nah, saudara isi waktu belajar kayak gini, baca. Nah, itu adalah disiplin, mendisiplinkan saudara dalam segala hal. Di dalam studi bagi anak-anak yang sekolah, mungkin yang ibu rumah tangga, untuk bekerja kantor, untuk mungkin pengusaha atau apa, semuanya harus disiplin, belajar disiplin. Nah, yang keempat, saudara-saudariku, yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki ciri-ciri sebagai orang yang memiliki kedewasaan rohani, yaitu kita hidup berkomitmen. Jadi kita perlu ada komitmen. Artinya apa? Kita punya komitmen, punya patokan. Kita harus menjadi seperti ini, berjanji seperti ini. Kita mau seperti ini dalam jangka waktu sekian. Kita berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada diri kita sendiri, berjanji kepada pastor kita, berjanji kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, kita punya komitmen untuk lebih baik. Komitmen itu membawa kita meningkat, lebih baik lagi. Dulu mungkin kita baca firman Tuhan Senin Kamis. Nah, kemudian kita mau komitmen baca Tuhan lancar. Berdoa Senin Kamis. Berdoa Tuhan jadi seperti makan sehari 3 kali atau mungkin lebih. Nah, itu mungkin ditambah mungkin puasa, melayani Tuhan. Banyak hal, saudara. Komitmen itu banyak hal. Tidak bisa hanya dalam bentuk pelayanan di gereja. Komitmen dalam segala hal. Dalam bidang hidup kita. Biasanya sering ke kantor telat. Nah, sekarang kita datang lebih pagi. Oh, rumah saya jauh, Pak. Rumah saya sangat jauh. Wajar kalau saya telat. Enggak. Rumah jauh, berangkat lebih pagi. Jadi datang ke kantor nggak telat. Nah, itu komitmen, saudara. Ada sesuatu yang dibayar sebagai gaya hidup yang harus kita berikan untuk kita tidak menutupi pelanggaran kita. Itu namanya komitmen dan kebenaran, itu dia. Nah, kita harus menjadi seperti itu, baru orang bisa melihat gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang memuliakan Bapa di surga. Kalau gaya hidup kita tidak lebih dari orang yang biasanya, untuk apa, saudara? Seperti orang dunia juga gitu. Nggak ada sesuatunya, nggak ada sengatnya, nggak ada yang bisa dicatat dalam sejarah. Hidup kita seperti angin lalu aja, nggak ada kesannya. Tetapi kalau kita menjadi manusia yang bertentangan dengan gaya hidup dunia terlambat, kita rajin, anytime, any places, kita berkomitmen. Nah, itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang dicatat dunia, dicatat dalam sejarah, itu yang berkesan. Kita punya hidupan kita itu dirasakan orang, bedanya itu loh, dan memuliakan Allah kita di surga. Saudara dan saudariku, itulah firman Tuhan yang bisa disampaikan. Berikut ini adalah saya sampaikan satu ayat pendukung sebagai penutup sebelum kita akhiri session pelajaran firman Tuhan ini. Coba buka di 2 Petrus 1 ayat 5-11. 2 Petrus, saudara, ini yang terakhir. 2 Petrus, saya akan bacakan. Ini menjadi berkat bagi kita semua. 2 Petrus. Oke, kita akan bacakan 2 Petrus 1 ayat
5-11. Nah, aku bacakan ya, saudara-saudariku, simak, catat, dan dibaca ulang lagi nanti malam-malam atau pagi. Baca ulang-ulang agar nanti semakin mengerti dan semakin terpatri dalam hati kita. 2 Petrus 1 ayat 5-11. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Apa dibilang apa? Menambahkan kepada imanmu. Nah, tadi kita sudah bilang, ciri khas orang yang percaya, yang dewasa rohani itu apa? Hidup dalam iman. Tapi di sini dikatakan apa? Menambahkan kepada imanmu. Jadi iman yang sudah kita dewasa itu ditambahkan terus. Tambah yang lebih baik. Makanya menuju ke kesempurnaan Kristus. Yang tadi dikatakan lagunya, Tuhan Yesus sempurnakanlah aku. Nah, itu dikatakan seperti itu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Apa itu yang ditambahkan? 1, kebajikan. Berbuat baik, dirasakan orang. Sebagai orang Kristen, kehadiran kita, gaya hidup kita, perbedaan dengan dunianya itu dirasakan dan dinikmati orang, berdampak baik kepada orang, diterima dan tidak ada hukum yang menentang itu. Kemudian apa? Dan kepada kebajikan pengetahuan, melakukan kebaikan, tapi kita juga mesti diisi pikiran kita dengan pengetahuan, pembelajaran firman Tuhan, karena kebajikan itu akan sempurna dengan pengetahuan yang dari Tuhan. Nah, pengetahuan itu kita akan terus tambahkan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Setelah kita mengetahui, setelah kita bertindak, kita juga ada penguasaan diri. Semakin menguasai diri kita, itu adalah buah-buah roh. Buah roh yang ke-9, saudara baca di Galatia 5. Ya, jadi penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Setelah menguasai diri, terus tekun. Jadi gaya hidup, tekun, lakukan terus. Suka dan duka, susah dan gampang, any places, any condition, anytime. Semuanya tanpa dipengaruhi dimensi tempat, tetap tekun. Walaupun apa yang dijanjikan, apa yang kita harapkan mungkin tidak tampak di depan mata, kita tekun. Terus, lakukan terus. Nah, kemudian apa dikatakan apa? Dan kepada ketekunan, kesalehan. Sehingga dari ketekunan tersebut orang-orang lihat, waduh benar-benar saleh hidupnya. Dipuji orang kita, saleh, kita menjadi orang saleh. Terus saudara, ditingkatkan terus. Kemudian apa? Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Nah, ini kasih akan saudara-saudara, mungkin konteksnya adalah saudara-saudara seiman. Karena Alkitab katakan di surat Paulus, di bagian lain surat Paulus, berbuat baiklah kepada semua orang, khususnya pertama prioritasnya apa? Dibilang apa? Kepada saudara-saudara seiman. Kita berbuat baik kepada saudara seiman dulu, baru kepada orang yang di luar saudara seiman. Ya, intinya kepada semua orang, tetapi diutamakan yang di saudara seiman. Saudara bisa baca suratnya, ada dari surat Paulus, ya. Akan saudara-saudara, kasih kepada akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, setelah kita mengasihi saudara-saudara, mungkin konteksnya saudara-saudara seiman, sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan apa? Berbuat baiklah kepada semua orang, khususnya pertama-tama apa? Kepada saudara seiman. Nah, di sini juga dikatakan apa? Berbuat baik, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Setelah kepada saudara-saudara, baru kasih akan semua orang. Itu tepat sekali seperti yang dia katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu ya katakan saudara seiman. Lalu Yudea kepada orang lain, mulai kepada tetangga-tetangga. Lalu kepada Samaria. Nah, Samaria itu apa? Mungkin musuh kita. Kita punya orang yang tidak senang sama kita. Urutannya sama. Alkitab selalu berkata sinkron, saudara dan saudariku. Ya, akan kasih kepada semua orang. Oke, kemudian apa ayat 8? Sebab apabila semuanya itu ada padamu itu urutan yang tadi itu loh. Yang apa? Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara dan kasih kepada semua orang. Nah, jika semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, lebih rajin, lebih mau lakukan itu terus lagi, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita berhasil dalam mengenal Tuhan Yesus Tuhan kita, artinya apa? Kesempurnaan Tuhan itu kita semakin kenal. Dan kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan menjadi sempurna juga. Kita akan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, itu tujuan kita, destiny kita waktu hidup dunia ini. Sehingga orang lain lihat kita seperti melihat Tuhan Yesus. Nggak usah perlu lihat langsung Tuhan Yesus, lihat dari kehadiran kita, ciptaannya, manusia, orang yang sudah diselamatkan. Kita lihat
dilihat orang lain tuh seperti melihat Tuhan. Lihat dari perbuatan kita yang memuliakan Bapa di surga. Itu saudara-saudara, itu maksudnya ayat ini seperti itu. Nah, ayat 9 dikatakan apa? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, nggak memiliki yang tadi yang disebutkan, atau mungkin hanya memiliki sebagian. Nah, ia akan menjadi buta dan picik. Menjadi buta dan picik, ini gambaran saudara. Jadi dibutakan dan dipicikkan gitu. Dia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi tidak tahu berterima kasih, menjadi buta dan picik, pikirannya sempit saudara. Dia padahal sudah mengalami anugerah karunia Tuhan, grace dari Tuhan. Tapi dosa-dosanya sudah diampuni, bahkan sudah diberkati saudara. Banyak orang Kristen sudah diberkati, tapi tidak bisa memiliki pikiran-pikiran untuk memuliakan Tuhan. Mungkin waktu dia percaya Tuhan, awalnya mobilnya masih makan rumput. Ya, tahu ya saudara, yang makan rumput kijang, zebra, kuda. Nah, setelah dia percaya Tuhan, mungkin mobilnya sudah makan daging saudara. Makan daging tiger. Nah, terus Jaguar, lalu Alphard. Nah, terus ada lagi Hammer, banyak saudara. Waduh, itu makan daging semua. Nah, Tuhan udah berkatin muslim, tapi dia tidak memiliki urutan semuanya ini. Kasihnya, buktinya itu, tindakannya itu tidak bisa dirasakan oleh saudara seiman dan bahkan orang-orang di luar sana. Saudara dan saudariku, mungkin saudara dan saudariku memiliki seorang pembantu atau mungkin orang pekerja yang karyawan di rumah saudara-saudariku. Seberapa besar mereka melihat perbuatanmu, melihat kasihmu, sehingga membawa mereka jadi mau mengenal Tuhan Yesus, Allah yang kamu percayai. Pernahkah saudara memberitakan Injil kepada mereka? Atau membuat mereka terpesona dengan kebaikan hati saudara, sehingga menyebabkan dia, aku mau mengikut Allahmu, aku mau mengenal Allahmu, apa yang kau sembah. Nah, saudara, buat sampai seperti itu saudara. Miliki semua tahapan-tahapan ini, sampai orang bisa merasakan kasih yang kau terima dari Tuhan, yang harusnya engkau bagikan. Saudara-saudariku, kemudian ayat yang ke-10 dikatakan Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusaha sungguh-sungguh, maksudnya lakukan yang tadi semua tahapan-tahapan itu saudara-saudariku. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tuhan Yesus katakan kok, kalau kita jadi baik, punya buah-buah roh aja saudara. Punya buah roh 9, Tuhan Yesus katakan tidak ada hukum yang menentang itu. Nah, kalau saudara berbuat baik, punya kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, kasih akan saudara, kasih akan sesama manusia, semua orang, nggak ada hukum yang menentang. Saudara mau murah hati, mau baik, mau sabar, masa tiba-tiba ada orang Pak RT misalkan dilarang, di peraturan dilarang untuk bersabar, untuk bermurah hati, tidak boleh. Nggak ada saudara hukum yang menentang itu. Saudara mau sabar, masa dilarang untuk sabar? Nggak ada hukumnya. Tuhan Yesus katakan itu benar. Artinya kalau saudara melakukan ini semua, tidak ada yang menentang saudara dan saudaraku. Mereka justru menjadi penikmat dari buah yang kita tawarkan, yang kita hasilkan. Bahkan sebagian dari mereka akan tertarik untuk menjadi, aku mau jadi mengenal Allahmu, Allah yang kau sembah, karena saya sudah lihat perbuatanmu, buahmu. Aku mau seperti ini. Tunjukkan, aku ikut. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Oke. Ayat yang ke-11 yang terakhir, ya, ayat yang 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Dikaruniakan kepadamu hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Masuk surga, saudara, untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saya ulangi, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku, ini urutannya. Tadi saudara sudah tahu ya, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama saudara seiman, kasih kepada sesama orang lain di luar saudara seiman. Semua satu tahapan itu saudara lengkap, maka saudara akan menjadi orang yang dirasakan buahnya oleh orang banyak, dan mereka akan terkesan dengan kehadiran saudara. Saudara akan dicatat dalam sejarah, saudara akan dikasihi Tuhan, dihormati manusia, sesama manusia akan merasakan kebaikanmu, dan kita akan menjadi orang yang dewasa dalam rohani, dewasa dalam iman. Masih ingat saudara tahapannya? Saya akan ringkaskan sebelum kita akhiri. Orang yang memiliki tahapan kedewasaan iman apa aja? Satu, dia memiliki hidup yang di dalam iman. Iman itu tadi ada 3, knowledge, pengetahuan, feeling, perasaan, ya, timbul kasih yang berlimpah-limpah akibat pengenalan yang tahap 1 tadi itu, knowledge. Ketiga ada willing, ada kehendak,
ada bukti nyata tindakan, saudara, yang dilakukan. Tadi sudah dilihat sebagai ilustrasinya, matahari memiliki terang dan memiliki panas. Kedua, saudara-saudariku, ilmu komunikasi dipikir dahulu, baru dikatakan, baru dibuat, dilakukan. Nah, saudara-saudariku, lalu tahap yang kedua dari bukti sebagai orang yang memiliki kedewasaan rohani apa? Dia hidup dengan mau berkorban. Dulu hidupnya untuk diri dia sendiri. Makanya ada lagu dari gereja-gereja dulu, saudara. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dibalik, saudara. Kini mau Tuhan, bukan berkatnya. Dulu melulu aku, selalu aku, kini untukmu, untuk Tuhan, untuk sesamaku. Nah, semuanya dibalik-balik, saudara. Dulu tunggu mati, kini tunggu. Kualitasnya beda, saudara. Dulu cari sembuh, kini penyembuh. Dulu sakit nih, minta sembuh tuh. Sekarang kita jadi penyembuh, doain orang sembuh. Semuanya dibalik sama Tuhan. Itu kualitasnya baik. Nah, berarti hidup di dalam iman, saudara. Yang kedua tadi apa? Hidup mau rela berkorban. Yang tadi sudah kita paparkan. Lalu ketiga apa? Hidup penuh dengan disiplin. Keempat adalah hidup berkomitmen. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Tahapannya ciri khas dari orang yang memiliki kedewasaan dalam rohani. Satu, dia hidup di dalam iman. Kedua, dia memiliki kerelaan berkorban. Yang rela berkorban terus-menerus berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketiga, hidup dengan penuh disiplin. Dan empat, hidup dengan komitmen. Empat ini saudara miliki. Yang mana yang belum dimiliki, saudara tinggal lengkapi. Nah, empat ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia waktu hidup di dalam dunia, soal iman mah jangan ngomong. Kalau ini Tuhan Yesus Allah yang jadi manusia, jadi contoh, dia memberi gambaran. Hukum Taurat aja semuanya dilakukan. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa lakukan, ya. Kemudian dia memiliki sikap rela berkorban, dibuktikan dengan taat sampai dia di kayu salib. Ketiga, dia hidup dengan disiplin. Pagi-pagi benar dia sudah bangun. Setelah dia selesai kerja sore-sore sudah capek, dia istirahat, menyingkir ke bukit, berdoa, charge. Seperti charge handphone, listrik di charge. Nah, dia juga sama, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Disiplin, saudara. Dia berpuasa, banyak hal kalau dicatat, nggak ada habisnya. Bisa berminggu-minggu kalau dibahas ini kedisiplinan dari Tuhan Yesus. Keempat, dia komitmen. Dia komitmen, apa yang dikatakan digenapin. Apa yang dikatakan digenapin. Dia katakan apa digenapin. Dia katakan semua yang dijanjikan digenapin, saudara-saudariku. Hidup berkomitmen. Empat ini kita mesti miliki. Ini menjadikan kita orang yang memiliki dewasa rohani. Saudara ingat itu, saudara catat itu. Di YouTube di komentar itu saya ada tuliskan ringkasannya. Mungkin kalau saudara suara saya terlalu cepat atau perkataan manusia terlalu berlalu, saya sudah tuliskan di dalam ringkasan di komentar. Saudara bisa baca dan catat, dan saudara bisa ingat-ingat terus. Itu menjadi kekuatan bagi saudara dan saudari semua yang dikasihi Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia, kita akan menjadi orang yang dewasa rohani, bukan bayi rohani lagi, atau bukan juga anak-anak. Bayi rohani yang hanya bisa nangis, atau anak-anak yang mungkin gampang berjanji, gampang mengingkari, nggak tertib, nggak disiplin. Nah, kita adalah orang yang dewasa rohani. Artinya kita menuju ke kesempurnaan Kristus. Itu yang menjadi destiny kita. Saudara dan saudariku diberkati. Semua kita katakan amin, dan kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini kami belajar firman-Mu, dan kami sudah mengerti Tuhan tahapan-tahapan iman, ciri-ciri khas orang yang memiliki kedewasaan rohani, yaitu kami memiliki hidup yang di dalam iman, kami memiliki hidup yang mau untuk rela berkorban, kami berdisiplin, dan kami berkomitmen. Seperti Tuhan Yesus yang lakukan, empat-empatnya dilakukan Tuhan Yesus waktu Engkau hidup di dunia menjadi manusia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami mau memiliki destiny seperti Engkau. Kesempurnaan Tuhan itu yang akan kami raih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau materikan firman-Mu yang terbatas ini disampaikan dan dipaparkan oleh anak-Mu, oleh hamba-Mu yang sederhana ini. Biarlah jadi dalam hati orang. Saudara, hari saya sudah mendengarkan hambanya, dan saya percaya saudara akan tetap bertumbuh bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jadi, saudara dengar, saudara nyimak terus firman Tuhan, seperti yang hambanya tadi tabur, saudara akan selalu diberkati. Dan iman saudara tetap bertumbuh. Dan hasilnya, saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya akan didapati iman. Amin. Mari kita satu dalam doa.
kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, sudah diberkati, katakan amin. Saudara jangan lupa, saudara, di sini ada rekening dari gereja. Saudara boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan, boleh saudara kirim melalui rekening ini, rekening gereja Betani Sunter. Dengan begitu saudara ikut membantu pelayanan gereja, ikut menjadi berkat buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, ya, buat supaya firman itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak ada bagiannya dalam kerajaan sorga. Berapapun saudara punya uang, silakan saudara transfer. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.